Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Liao Budi. Sebelum kita masuk ke dalam market update dan saham-saham pilihan kita untuk kita bisa perhatikan di sepanjang minggu keempat atau minggu terakhir di bulan November ini, saya mau ingatkan kepada teman-teman untuk pendaftaran kelas coaching yang di batch 5. Jadi teman-teman bisa perhatikan kita ada super early bird dengan promo diskon sebesar 2 juta rupiah sampai dengan tanggal 5 Desember ini. Jadi teman-teman masih punya kesempatan kurang lebih sekitar 2 minggu ini untuk mengejar potongan super early bird ini. Nah, pendaftaran untuk super early bird, untuk promo super early bird ini hanya sampai tanggal 5 Desember. Untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi admin yang linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi maupun nomor handphonenya juga saya tampilkan di. Kita masuk ke dalam market update dan saham pilihan kita di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan November ini. Saham-saham apa yang bisa kita perhatikan? Sebelumnya kita lihat dulu market direction dari indeks harga saham gabungan. Yang pertama adalah untuk indeks harga saham gabungan. Teman-teman perhatikan sepanjang minggu kemarin, di luar dugaan, data-data ekonomi yang ditampilkan itu di luar dari perkiraan atau dari kesepakatan atau konsensus yang ada. Dari data ekspor dan import, termasuk di suku bunga perbankan, di mana Bank Indonesia menurunkan 25 basis point. Itu sebuah kejutan juga ya, karena perkiraan pasar Bank Indonesia hanya akan mempertahankan suku bunga yang ada. Dan di transaksi berjalan atau di neraca perdagangannya kita pada Q3 kemarin, di luar dugaan juga terjadi surplus dalam neraca perdagangan tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah surplus neraca perdagangan pertama hampir 10 tahun terakhir. Sebelum 2012 kita masih memiliki neraca perdagangan yang surplus ya, tetapi setelahnya itu hampir tidak pernah lagi positif transaksi berjalan kita. Artinya import kita jauh lebih besar daripada ekspor kita. Nah, pertanyaannya hanya tinggal kita menunggu saja apakah surplus dari transaksi berjalan ini itu akan terus bertahan. Ya, ini adalah data ekonomi yang di luar dugaan kita semua bahwa ini yang terjadi. Nah, untuk minggu depan hampir boleh dibilang tidak ada data ekonomi yang akan mempengaruhi pasar, kecuali hanya sentimen-sentimen mengenai corona, mengenai vaksin, hanya itu saja. Jadi kita hampir boleh dibilang tidak akan mendapatkan sentimen negatif dari data ekonomi untuk di minggu terakhir bulan November ini, kecuali ada kejutan lain ya. Tetapi selain itu hampir boleh dibilang tidak ada data yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks. Nah, oleh sebab itu karena tidak ada data yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks, maka kita akan lihat secara teknikal bagaimana indeks harga saham gabungan. Seperti yang kita update di minggu yang lalu bahwa data ekonomi cenderung netral, bahkan kita ngelihat hampir boleh bilang tidak ada pengaruhnya dan terjadi kejutan di sana. Sehingga membalikkan teknikalnya kita dan indeks terus meningkat ya. Secara psikologi itu membuat terjadinya euforia di sana. Seperti biasa yang kita lakukan pada saat euforia terjadi, yang kita lakukan adalah kita selalu mengaktifkan yang namanya trailing stop. Jika indeks terus berjalan, terus saja naik, maka kita tinggal naikin juga trailing stop kita. Tetapi jika indeks akhirnya koreksi, maka setidaknya dengan trailing stop itu kita sudah mengamankan profit kita. Dari technical dari indeks harga saham gabungan, kita memang melihat ada peluang untuk indeks kembali ke level sekitar 5.740 sampai 5.830. Tetapi level ini prediksi saya adalah itu akan dicapai di sekitar akhir tahun ini, bahkan mungkin sampai sekitar Januari. Akan lebih baik sebelum indeks mencapai level itu ada koreksi yang terjadi pada indeks, karena secara trend, secara teknikal kita melihat memang indeks sudah ada di posisi-posisi yang cenderung euforia, sehingga koreksi akan sangat-sangat mudah terjadi di sana.
Jadi kita mengharapkan adanya koreksi indeks pada level sekitar 5.460 sampai 5.500. Akan lebih baik juga jika indeks bisa menutupi gap ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kenapa dibutuhkan koreksi pada setiap rally? Kenapa nggak langsung aja naik gitu ya? Kalau secara psikologi dan secara teknikal itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita di dalam melakukan analisa. Jika sebuah rally berkepanjangan, pola yang berulang pada rally yang berkepanjangan itu akan terjadi koreksi yang cukup dalam juga. Ya, logik di balik rally yang ada adalah mereka yang sudah mengambil harga di dasar cenderung ingin melakukan taking profit. Dan jika tiba-tiba ada sebuah berita negatif atau ada sentimen negatif, maka kecenderungan yang ada, para trader yang memiliki floating profit yang sudah besar cenderung akan panik dan mereka akan merealisasikan profit itu dengan segera. Atau mereka yang melakukan trailing stop akan banyak sekali trailing stop yang tertrigger di sana, sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi pada indeks yang cukup dalam. Nah, begitu koreksi cukup dalam biasanya akan diikuti oleh kepanikan atau panic selling. Panic selling ini yang akan menambah koreksi pada indeks semakin dalam. Jadi kita masih mengharapkan adalah indeks bisa koreksi secara sehat ke arah sekitar 5.460 sampai 5.500. Habis itu baru indeks kembali melanjutkan trennya, karena kita akan melihat data-data ekonomi yang akan mempengaruhi indeks cenderung akan ada di sekitar awal bulan lagi. Oke, nah itu adalah market directionnya. Jika melihat market directionnya seperti itu, maka bagaimana peluang kita untuk bisa mengkoleksi saham-saham di minggu keempat atau minggu terakhir bulan November ini. Jadi kita akan lihat ada 5 saham yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa lakukan watchlist, lakukan research, dan lakukan analisa kembali. Dan jangan pernah lupa untuk juga membuat trading plan-nya ya. Jadi ada beberapa saham yang bisa kita lihat. Pertama adalah kita akan lihat ke saham Indi ya, Indika Energy. Indika Energy sudah breakout dari resisten di sekitar 1125. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengikuti pergerakan Indika Energy ke depannya? Trading plan yang ada adalah kita cenderung akan menunggu Indika Energy untuk pullback ke arah sekitar 1125 dan batasi resiko jika dia breakdown kembali di 1050. Jadi itu mungkin teman-teman bisa taruh itu sebagai stop loss. Kalau misalnya teman-teman merasa stop loss itu dekat, teman-teman bisa menggunakan EMA 20 di sekitar area 1000 atau 1020 itu sebagai stop lossnya. Jadi kita buy Indika Energy jika dia pullback. Nah, saham yang kedua kita bisa lihat juga adalah BRPT. Ini mungkin adalah saham yang bisa kita bawa untuk window dressing sampai ke January effect ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk BRPT? Teman-teman bisa, kalau teman-teman adalah konservatif, teman-teman bisa menunggu BRPT breakout dari area sekitar 980, teman-teman bisa ikutin sampai 1080 sampai 1135. Target saya untuk kalau misalnya teman-teman membawa BRPT pada window dressing sampai ke January effect adalah di sekitar 1500 sampai 1520. Itu adalah target saya untuk BRPT jika teman-teman membawa ini untuk mengikuti window dressing sampai ke January effect. Nah, buat teman-teman yang agresif bagaimana? Yang agresif teman-teman bisa melakukan cicilan atau teman-teman juga bisa menunggu juga kalau BRPT bisa balik ke sekitar area EMA 20 di sekitar 925 sampai 930. Batasi resiko jika BRPT breakdown dari 875 ya. Ingat, lakukan research teman-teman, kenapa harus memilih BRPT untuk mengikuti window dressing. Nah, saham selanjutnya kita bisa lihat adalah saham BMRI atau Bank Mandiri ya. Bank Mandiri teman-teman, untuk teman-teman yang agresif, teman-teman bisa cicil buy dari saat ini di sekitar area 615 sampai 640. Buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia breakout dari 640. Jadi teman-teman baru entry buy jika dia breakout dari 640, atau dia mungkin pada saat dia breakout 640 teman-teman tinggal tunggu pullback kembali ke area
sekitar 6.400 itu. Ya, batasi resiko jika dia breakdown atau dia kembali ke sekitar 6.000 atau di sekitar 6.075. Jadi ini mungkin di sekitar EMA 20 di sana. Saham yang ketiga. Nah, saham yang keempat teman-teman bisa lihat adalah IMAS, ya, Indomobil Sukses Internasional. Kita melihat IMAS, teman-teman masih bisa hold untuk sampai window dressing sampai ke January effect. Bagaimana kita melakukan trading plan IMAS? Teman-teman bisa lihat dia udah breakout dari 885. Jadi itu adalah resisten IMAS. Kalau dia melanjutkan trend, buat teman-teman agresif, teman-teman bisa cicil. Jadi mungkin pembukaan pada hari Senin besok, teman-teman bisa langsung cicil buy atau benar-benar tunggu dia pullback. Apakah dia akan pullback kembali ke area resisten yang sudah dia tembus di 820 sampai 885. Jika ya balik ke area 885 sampai 820, itu adalah cicilan kedua, teman-teman. Ya, nah buat teman-teman yang konservatif, sudah pasti kita akan menunggu dia pullback ke arah 820 sampai 885. Ya, jadi bedakan antara teman-teman yang agresif dengan teman-teman yang konservatif, ya. Dan lakukan batasi resiko di sekitar area 770 sampai 700. Jadi teman-teman tinggal bikin stop loss di daerah-daerah situ. Lakukan trading plan sendiri. Saham terakhir yang bisa saya rekomendasikan, yang buat bisa teman-teman watch list di minggu ke-4 November ini adalah Cleo. Cleo, teman-teman yang konservatif, ya, teman-teman bisa tunggu dia sedikit pullback ke arah 480-an. Sedikit pullback ke arah situ, baru teman-teman melakukan cicilan. Dan buat teman-teman yang agresif, teman-teman bisa buy saat ini dengan target dia bisa breakout dari 530. Jadi kalau Cleo breakout dari 530 dan dia melanjutkan trend, nah di situ akan ada sebuah peluang untuk pergerakan-pergerakan yang masif yang mungkin akan terjadi pada Cleo. Tapi selama dia masih ada di area resistennya di 496 sampai 530, dia mungkin masih akan bergerak seperti membentuk base di sana. Tetapi ini adalah peluang teman-teman udah bisa melakukan cicilan, terutama teman-teman ingin membawa Cleo ini untuk window dressing di Desember sampai ke January effect. Ini adalah area-area yang resikonya cukup terbatas, ya, resikonya cukup terbatas. Jadi teman-teman tinggal membuat trading plan-nya, di mana teman-teman harus meletakkan stop loss-nya. Yang paling penting di dalam trading, teman-teman, ya, sekali lagi saya boleh ingatkan kepada teman-teman, dalam melakukan trading yang paling penting teman-teman harus bisa mengontrol, mengendalikan yang namanya resiko. Untuk profit konsisten sebenarnya adalah sesuatu yang mudah. Yang jadi masalah kita, kenapa kita sering kali mengalami kerugian dibandingkan dengan keuntungan, adalah kita tidak mengendalikan yang namanya resiko. Kita justru membiarkan resikonya berlari, tetapi membatasi profit itu berjalan ke atas. Ya, ini tinggal teman-teman balik sebenarnya. Logiknya teman-teman balik. Yang teman-teman perlu lakukan adalah carilah saham-saham yang resikonya terbatas, tetapi yang memiliki upsize yang besar. Nah, resiko yang terbatas itu sebenarnya cukup mudah untuk teman-teman lihat. Yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal menggambar yang namanya support resistance. Sekali lagi, untuk support resistance, teman-teman bisa melihat video saya tentang support resistance. Gambar support resistance dan gambar itu dengan benar, dan teman-teman tinggal mengambil saham-saham yang ada di area-area sekitar support, ya, dan batasi resiko teman-teman jika saham tersebut tembus ke bawah area support kita. Itu adalah teknik untuk teman-teman mengambil saham-saham dengan resiko rendah tapi upsize-nya yang besar. Kembali lagi, ya, teman-teman, silakan analisa kembali, do your own research, ya, dan jangan pernah lupa bikin trading plan. Bikin trading plan. Bulan November ini akan menjadi bulan terakhir dan akan menjadi kesempatan terakhir buat teman-teman mengkoleksi saham-saham porto-porto untuk teman-teman bisa nikmati pada Santarelli di bulan Desember, termasuk di January effect. Itu adalah periode di mana window dressing terjadi. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.